Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NPM A1D0194042, Pendidikan Biologi semester 3 kelas B, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari praktikum taksonomi tumbuhan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Pada praktikum yang pertama, yaitu pada pengamatan makroalga pada spesies Sagrasum polychaetum, di mana Sagrasum polychaetum ini adalah alga coklat dengan tubuh yang didomisili oleh warna coklat, dan alga ini mempunyai haldopsi dengan bentuk talus, yaitu bentuk talusnya yaitu silindris. Kemudian yang kedua, pada makroalga juga ada spesies yaitu Chilodesmis phasphoglotta, di mana alga ini berwarna hijau tua dengan tinggi dari batang tubuhnya yaitu 4 sampai 10 mm atau cm, dengan ujungnya yang berbentuk obios, dan bentuk dari sel pada alga ini yaitu sel elips. Selanjutnya pada mikroalga, di mana pada spesies Scindesmus, spesies Scindesmus ini terjadi sebagai koloni datar dari 2 atau 8 sel yang disusun dalam satu baris. Bentuk dari sel pada spesies ini yaitu berbentuk oval, kemudian individunya itu berada di luar garis. Selanjutnya yaitu pada spesies Euglena viridis. Pada spesies ini bersel tunggal, selnya itu berbentuk lonjong. Kemudian ujung dari sel ini yaitu berbentuk arterior dan hidup secara autotrop atau heterotrop. Kemudian pada pengamatan selanjutnya yaitu pada mikrofungi. Pada mikrofungi, pengamatan dilakukan pada jamur yaitu Rhizopus sp. Jamur ini habitatnya pada tempat lembab. Jamur ini juga mempunyai hifa yang banyak dan mempunyai dinding yang halus. Dan pada jamur ini rhizoidnya itu berlawanan. Selanjutnya pada spesies Penculum chisogenium. Pada jamur ini termasuk ke dalam golongan fungi dari Ascomycota. Habitat atau substratnya itu berada pada tanah, kayu, dan juga pada sampah-sampah kertas. Selanjutnya itu pengamatan pada makrofungi. Yang spesies pertama itu adalah Ganoderma aplananthum. Bentuk tubuh dari Ganoderma aplananthum ini memiliki bentuk tubuh buah yang berupa kipas dengan warna tubuhnya itu coklat yang bersemu atau bergariskan warna putih. Hidupnya itu di kayu-kayu yang sudah lapuk. Kemudian pada jamur selanjutnya itu jamur kuping. Jamur kuping ini memiliki tubuh buah yang berwarna coklat tua, dengan coklat tua juga setengah bening, berbentuk mangkok. Habitat hidupnya itu di tempat-tempat yang basah atau lembab seperti di batang kayu atau di kayu-kayu yang sudah lapuk dengan keadaan air yang banyak. Selanjutnya itu pengamatan pada lumut hati. Pada lumut hati, talusnya itu berbentuk roset, tali, dan juga pipih kemudian bercabang. Lumut hati ini habitatnya bisa kita temukan pada bebatuan-bebatuan, karena lumut hati ini menempel pada batu-batuan yang lembab atau dinding-dinding tua yang lembab. Selanjutnya itu Anthroceros fusiformis, di mana pada Anthroceros fusiformis ini di dalam
spongiumnya itu membelah secara meiosis sehingga akan terbentuk tentral yang bersifat haploid. Untuk habitat dari lumut ini bisa ditemui pada tepi sungai, danau, dan juga pada selokan-selokan air. Selanjutnya pengamatan pada petiri dupita. Yang pertama itu pada spesies paku sisik naga. Paku sisik naga merupakan jenis tumbuhan yang biasa kita temui pada batang-batang pohon, di mana bentuk daun dari paku sisik naga ini tumpul di bagian ujungnya, di bagian ujung tepinya itu rata. Kemudian pada pangkalnya itu bulat dan daunnya steril dengan warna hijau tua juga bisa hijau muda. Selanjutnya itu pada spesies Acrostichum aureum atau paku laut, di mana tumbuhan ini memiliki pertumbuhan yang merumpun dengan warna tubuhnya itu coklat kehitaman. Pada daunnya itu berserabut. Kemudian daunnya itu berbentuk majemuk, tersusun menyirip tunggal, saling berhadapan, dan ujung daunnya itu memiliki tepi dangkal, tepinya itu meruncing. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.